8 Desember 2023 saya sengaja mengundang beliau adalah Bapak I Gusti Ngurah Oko Darmawan selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bali. Selamat siang Pak Ngurah. Bincang-bincang kita siang hari ini adalah mengangkat topik Bali menuju PON Aceh Sumatera Utara 2024. Nah itu kita berikan penghargaan. Jadi artinya atlet-atlet yang berproses ini, jadi seringnya katakan bahwa atlet berprestasi itu adalah atlet-atlet yang memang perlu melaksanakan proses panjang. Ya Pak, ini kira-kira tantangan Bali menuju PON Aceh 2024 ini apa? Ya baik. Prestasi ini karena cabur. Jadi prestasi cabur itu pasti indikatornya satu, cabur itu dalam organisasinya dia pasti dia bagus. Kemudian siapa yang duduk di dalam kepengurusan dan sebagainya untuk di Binpres dan sebagainya bagus. Sehingga Bali ini kan ada atletnya kan banyak dari kabupaten daerah. Ini kan apa nih harapan KONI Bali terhadap peran-peran KONI kabupaten kota termasuk juga pemerintah kabupaten kota dalam ini bupati dan wakil bupati termasuk DPR terkait ke menyukseskan Bali menuju PON Aceh Sumatera Utara. Ya, saya kira ini suatu hal yang sangat-sangat baik. Jadi untuk apa menginformasikan apa-apa yang sudah dilakukan. Iya. Kemudian menginformasikan apa-apa yang akan dilakukan dan bagaimana peluang dan tantangan untuk mengelola olahraga ke depan sehingga olahraga yang di Bali tidak hanya prestasi ansih tapi juga kesehatan kebugaran itu kan terwujud dari olahraga selain karakter. Iya. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast. Baik, selamat siang teman-teman olahraga Tabanan, teman-teman olahraga Bali dan Indonesia dimanapun berada. Jumpa kembali di Tabanan Sport Podcast, wahana belajar komunikasi dan informasi keolahragaan KONI Tabanan. Siang hari ini 28 Desember 2023 saya sengaja mengundang beliau adalah Bapak I Gusti Ngurah Oko Darmawan selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bali. Selamat siang Pak Ngurah. Selamat siang. Ya, tumben ya mampir di sini nih. Waktu beliau sangat padat karena beliau Ketua Umum KONI Provinsi Bali dan tidak mudah loh untuk bisa menghadirkan beliau di sini. Dan ini sebuah kehormatan bagi kami Pak ya. Tabanan Sport Podcast, media kehumasan sebenarnya KONI Tabanan, dan ini adalah media belajar. Bincang-bincang kita siang hari ini adalah mengangkat topik Bali menuju PON Aceh Sumatera Utara 2024. Kita langsung aja Pak ya. Nanti oke. Ini apa saja nih persiapan Bali menuju PON Aceh 2024 yang tinggal beberapa bulan ini? 6 bulan ya. 9 bulan ya. Oke. Apa persiapan Bali ini menuju PON? Baik, salam olahraga. Salam olahraga. Hari ini saya senang sekali ada di Tabanan, diundang untuk berbicara di podcast yang baru, jadi yang diadakan oleh Ketua Umum KONI Tabanan. Iya, terima kasih ini. Jadi kalau kita bicara PON, jadi saya kira hampir semua sudah tahu dan informasi pun juga ada di mana-mana bahwa PON tetap akan dilaksanakan tanggal 8 bulan 9 tahun 2024. Iya. Jadi PON ke-21 yang akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi kalau kita bicara PON, jadi kita bicara persiapan pun juga karena ini adalah multi event. Jadi persiapannya pun dari pusat, kemudian dari provinsi. Nah, kemudian persiapan dari pusat itu sudah beberapa kali dilaksanakan pertemuan-pertemuan dan baru beberapa waktu yang lalu, jadi kita sudah juga diundang. Jadi saya hadir kebetulan di dua tempat, jadi di Aceh dan Sumatera Utara. Di sana itu ada CDM meeting, Chef de Mission meeting yang dilaksanakan di dua wilayah. Jadi wilayah Aceh dan wilayah Sumatera Utara, Medan. Tetap aja di Medan. Ya, nanti kalau Bali sendiri berapa cabang olahraga yang akan ikut tampil di PON? Ya, di PON yang akan datang, jadi Bali itu lolos untuk BK PON itu adalah sekitar 48 cabang olahraga. Kemudian atlet yang lolos itu adalah
563. 63. Jadi kalau dulu itu namanya Prapon, sekarang namanya Bekapon. Ya 563 ini meningkat apa sama? Meningkat, jadi cukup signifikan peningkatannya. Iya. Kalau kita bandingkan dengan PON 20 di 20 Papua. di Papua, jadi di sana yang dipertandingkan itu 39 cabang olahraga. Kemudian pada saat itu kita mengikuti 29 cabang olahraga dan kita bisa meraih medali di kalau nggak salah 24 cabang olahraga. Peringkat 5 ya. Ya, itu peringkat 5. Luar biasa. Sekarang itu di PON Aceh dan Sumatera Utara itu cabur yang dipertandingkan itu adalah 67. Jadi 34 cabur itu ada di Sumatera Utara, kemudian 33 cabur ada di Medan. Wah, berarti cabang olahraganya juga meningkat ya? Meningkat ya. Meningkat. Jadi kita setengkare syukur alhamdulillah juga bahwa dengan kerja keras semua pihak. Jadi saya kira kalau kita bicara Bekapon itu kan prosesnya panjang. Jadi proses panjang dan harus dilaksanakan dengan betul-betul profesional. Profesional dari caburnya yang bersangkutan, kemudian juga pelatihnya, kemudian juga atletnya. Dari yang tadi saya sampaikan itu, jadi kita lolos sekitar 563 atlet dan baru beberapa hari yang lalu tanggal 23 Desember kita undang semua, kita kemas dengan pembekalan. Di sana itu kita berikan penghargaan. Jadi artinya atlet-atlet yang berproses ini, jadi sering saya katakan bahwa atlet berprestasi itu adalah atlet-atlet yang memang perlu melaksanakan proses panjang, berkelanjutan, berkesinambungan dan berjenjang. Dan 23 Desember kemarin pihak KONI Bali memberikan penghargaan kepada atlet yang lolos Bekapon. Bekapon, luar biasa ya. Jadi artinya, jadi begitu dia lolos Bekapon ini kan sudah proses yang panjang. Iya, sudah mulai. Jadi karena proses yang panjang luar biasa dan itu prestasi sudah luar biasa. Kenapa demikian? Karena yang tahun untuk di PON tahun 2024 ini itu diikuti oleh 38 provinsi. Kalau dulu waktu di PON Papua itu kan 34 provinsi. Iya. Jadi kalau saya lihat bahwa rata-rata itu adalah dicari sekitar 10 besar atau mungkin 8 besar. Berarti Bali itu bisa bersaing. Jadi bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, dengan provinsi yang lain, sehingga loloslah 48 cabang olahraga. Gitu. Ya, demikian teman-teman olahraga di rumah. Jadi Bali, Provinsi Bali di PON ke-20 di Papua kemarin berhasil sebagai juara atau peringkat 5 ya. Dengan 28 medali emas. Ya, dan Bali artinya cukup diperhitungkan secara nasional, bahkan bisa mengalahkan Jawa Tengah waktu itu ya. Nah ini apalagi di luar Jawa khususnya. Nah ini Pak, kembali Pak Ngurah. Jadi menuju PON ini kan cukup bergengsi ya, kejuaraan multi event yang cukup bergengsi, dan masing-masing daerah ini kan melibatkan orang banyak, menggerakkan orang banyak, ini pasti banyak tantangan ya. Administrasi, pembinaan, pelatihan, persiapan ini. Kira-kira tantangan Bali menuju PON Aceh 2024 ini apa? Ya, baik. Tagline kita sekarang Road to PON tahun 2024. Road to PON 2024. Jadi sampai hari ini kita sudah selesai Bekapon. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jadi sebelum ini pun juga kita sudah lakukan tes fisik kepada seluruh atlet. Dan kemudian di tahun 2024 ini kita juga harus siapkan bahwa atlet-atlet pun juga harus dia itu dalam keadaan dia itu sehat, dengan fisik yang bagus ya, sehingga untuk di bulan September, jadi artinya peak performance atlet itu harusnya ada di sana. Oleh sebab itu kita sudah rencanakan juga ada beberapa kali nantinya ada tes fisik, dan kita sudah akan rencanakan nanti di tahun depan itu di awal-awal itu sudah istilahnya kalau kita lihat pelada yang biasa kita lakukan kan 3 bulan 4 bulan sebelum PON gitu ya. Sekarang udah desentralisasi, nanti di tahun depan ini sudah desentralisasi yang dikelola oleh cabornya yang bersangkutan. Cabur ya. Tentu dukungan pemerintah provinsi apa ini? Dukungan pemerintah provinsi sampai sekarang ini, jadi saya kira cukup positif lah gitu ya. Sangat baik. Jadi artinya memang dukungan kita itu harapan dari provinsi juga dengan stakeholder yang lainnya. Artinya begini. Jadi cabur itu
luar biasa. Jadi prestasi ini karena cabur. Jadi prestasi cabur itu pasti indikatornya satu, cabur itu dalam organisasinya dia pasti dia bagus. Kemudian siapa yang duduk di dalam kepengurusan dan sebagainya untuk di Binpres dan sebagainya bagus. Sehingga akhirnya bisa melahirkan apa yang tadi disampaikan. KONI itu mengkoordinasikan itu. Jadi cabang-cabang olahraga yang potensial kemarin itu yang ikut dan ternyata luar biasa. Jadi kalau nggak salah itu hanya 10 cabang olahraga yang tidak lolos. Jadi dari yang lolos 48 cabang olahraga. Jadi artinya ini adalah satu prestasi. Ya, memasuki 2024 ini Bali baik itu cabur, Pengprov, KONI Bali sudah mulai fokus ya. Road to PON 2024. Ya, betul. Fokus dengan tidak akan mengesampingkan, tidak akan mengurangi yang lain. Jadi memang kita fokus di PON tahun 2024 untuk di Aceh dan Papua. Tapi kegiatan-kegiatan lain yang bersifat single event pun juga tetap masih jalan. Jadi ada kegiatan, tapi memang fokus kita itu ada di sana. Dan mudah-mudahan apa yang memang sudah kita capai sampai hari ini, kemudian para cabur dan para atlet bisa mempertahankan dan semuanya pada saatnya nantinya. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan dan yang abadi kan perubahan. Setiap saat itu ada perubahan-perubahan dari perencanaan-perencanaan yang sudah kita lakukan, apa yang kita inginkan, dan oleh sebab itu jadi hampir semua itu harus siap ya. Tidak hanya kita bicara sport ini saja, jadi artinya sport science-nya saja. Jadi sudah termasuk sport intelijen. Jadi kita artinya harus ada hitung-hitungannya persaingan. Jadi artinya ke depan jadi memang pada saat di PON Papua kita itu ranking 5. Ke depan kita sudah sepakat juga dengan teman-teman di provinsi, Binpres, Litbang, bahwa kita di sana nanti targetnya itu adalah target medali. Dan sekarang kita sedang kita hitung di masing-masing cabur. Jadi apa yang kita targetkan dan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ibaratnya sekarang kita sudah melihat ini cabur-cabur ini yang potensial, jadi dia pemain untuk pada saat di PON Papua dia itu juara, sekarang masih bisa main, kemudian prestasinya seperti apa ini mungkin ada gamenya. Jadi yang jelas ada hal seperti itu, jadi ada target-target sudah ada. Jadi target itulah target medali yang nanti kita sampaikan. Jadi sebelum kita berangkat ini kita targetkan untuk ini target seperti ini, jumlahnya sekian, kalau sudah tercapai seperti itu saya kira ranking itu kan saya kira suatu hal mengikuti yang apa namanya ya setelah itulah. Jadi kita. Ya memang teman-teman olahraga namanya bicara persaingan ya, olahraga prestasi di PON ini kan umumnya nih ini papan atas didominasi oleh provinsi di Jawa. Ya betul. Dan Bali ini di Papua itu terbesar ya, artinya di luar Jawa. Termasuk juga di Jawa Barat kemarin ya, di 2000 Jawa Barat kita ranking 6. Ranking 6 juga tertinggi di luar Jawa. Nah, ini di Papua juga masih naik menjadi 6 ke 5. Ini artinya barometer yang bisa kita lihat. Bali pulau kecil ternyata memiliki atlet-atlet yang bersaing secara nasional. Nah, ini berikutnya apa namanya? Ini kan daerahnya 2000 PON ke-20 di ujung timur. Nah, di ujung timur Indonesia. Sekarang di ujung barat ini ada pengaruhnya nggak ini dari segi transportasi, dari segi komunikasi nanti gimana itu Pak? Ya, saya kira pasti ada. Jadi manakala ada satu kegiatan apapun, sebesar apa, sekecil apapun, sampai sebesar apapun, pasti ada hal-hal. Jadi pasti ada tantangan. Jadi ada peluang. Jadi kita berpikir sekarang ya banyak tantangan. Jadi bagaimana kita merubah tantangan menjadi opportunity, menjadi peluang. Jadi saya kira hal seperti ini sehingga tetap bahwa yang kita inginkan, jadi apa yang sudah diperoleh oleh para atlet dengan cabang olahraga yang ada itu, bagaimana kita untuk mempertahankan ini. Jadi maintenance apa-apa yang sudah kita peroleh. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang selanjutnya kita harus lebih. Jadi artinya seperti yang sering saya sampaikan
bahwa yang juara itu pasti yang terbaik. Terbaik. Yang terbaik itu pastinya satu. Iya. Jadi untuk mencapai yang satu itu bagaimana caranya ya. Jadi saya kira ini sudah yang paling paham itu adalah cabang olahraga yang bersangkutan, dan harapan saya dari KONI. Jadi bagaimana karena doa dan doa kemudian partisipasi semua stakeholder yang ada termasuk juga pemerintah provinsi. Jadi saya yakin bahwa atlet-atlet yang sudah berlatih sampai hari ini dan sudah lolos di BK PON ini untuk bisa berjuang maksimal, dan pasti tidak ada atlet yang tidak ingin menjadi juara di PON. Iya, juara di dunia olahraga ini kan sesuai dengan nilai-nilai olimpisme ya, nilai-nilai olimpiade excellent terbaik, ya. Dan olahraga juga bagian dari untuk membangun kepedulian ya. Nasionalisme ada di situ, kepedulian, bahkan persaudaraan. Ya. Jadi excellent, kemudian juga respect dan prinsip. Ya. Jadi itu nilai-nilai keolahragaan di olimpisme. Jadi saya kira sudah ini yang perlu digaungkan di samping juara dan medali ya. Nah ini yang menarik terakhir nih Pak. Ini kan Bali ya, KONI Bali, Pengprov, pengurus provinsi cabang olahraga Provinsi Bali ini kan ada atletnya kan banyak dari kabupaten daerah. Ini kan apa ini harapan KONI Bali terhadap peran-peran KONI kabupaten kota, termasuk juga pemerintah kabupaten kota dalam ini bupati dan wakil bupati termasuk DPR terkait ke menyukseskan Bali menuju PON Aceh Sumatera Utara. Ya. Jadi saya kira ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab satu masyarakat, rakyat Bali, masyarakat Bali, pemerintah Bali, termasuk pemerintah kabupaten kota, ya. Karena atlet-atlet itu ada di kabupaten kota, dan juga cabang olahraga yang ada di kabupaten kota, kemudian cabang olahraga yang ada di provinsi. Nah kemudian begitu kita bicara sekarang itu adalah multi event, jadi saya kira KONI mengkoordinasikan semuanya yang membantu pemerintah provinsi, karena yang nanti di sana benderanya yang berkibar itu bendera Provinsi Bali. Provinsi Bali. Jadi tidak berarti semua kabupaten. Jadi artinya satu, kita semua satu. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, untuk kita capai manakala kita bersinergi. Jadi bagaimana kita betul-betul bisa satu bahasa, satu langkah, satu tujuan, dan bagaimana kita bisa menjaga nama Bali. Jadi mudah-mudahan Bali bisa berkibar dan bisa untuk memberikan tadi satu kita kan. Jadi paling yang penting dalam olahraga itu kan friendship. Selain excellent, kemudian respect, friendship. Jadi melalui olahraga inilah persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia ini yang begitu luas bisa kan tercapai. Gitu. Iya. Jadi terbaik ini kan bukan hanya terbaik dalam hal artinya prestasi ya, juara, tapi juga terbaik dalam bagaimana kita insan olahraga bisa menghadapi semua tantangan kehidupan berbangsa bernegara ini ya sebagai tanggung jawab bersama. Nah sebelum saya akhiri ini apa nih tagline yang diusung nih oleh Bali, ada nggak, atau ada tagline nasional nih terkait ke PON kita bisa juara itu apa tuh Pak? Bersama kita juara. Oh bersama kita juara. Jadi bersama kita juara. Jadi tagline-nya sudah di sana. Ini tag nasional apa? Ya bersama, jadi tag nasional. Bersama. Bersamanya itu berarti bagaimana kita mengelola suatu organisasi, suatu atlet-atlet yang nanti ada di wilayah di masing-masing cabur ini. Jadi dengan kebersamaan dari semua pihak, jadi pengurusnya, kemudian juga pelatihnya, kemudian juga atletnya, kemudian juga dari tingkatan-tingkatan yang ada pengurus kabupaten, kota, dan sampai semua bersama. Jadi bersatu. Jadi bersama kita juara. Jadi artinya apa yang kita lakukan ini pasti kan menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita sudah lakukan dengan penuh tanggung jawab, saya kira pasti akan menghasilkan sesuatu yang memang kita harapkan. Jadi memang Bali itu sulit. Jadi artinya merebut sulit, tapi mempertahankan jauh lebih sulit dari merebut. Saya kira. Iya, terima kasih Pak Murah. Jadi tapi dengan yakin semua, dengan semua dari doa semuanya, kemudian partisipasi semua pihak stakeholder yang ada, dan saya yakin jadi pasti akan bisa kita capai yang semoga Bali bisa mempertahankan ininya ya. Kemudian teman-teman di studio, apakah ada saran atau masukan? Silakan. Ya. Jadi bagi saya dengan Tabanan mengelola Tabanan Sport Podcast. Ini saya kira ini suatu hal yang sangat-sangat baik. Jadi untuk apa? Menginformasikan apa-apa yang sudah dilakukan. Kemudian menginformasikan apa-apa yang akan dilakukan. Dan bagaimana
peluang dan tantangan untuk Iya. mengelola olahraga ke depan, sehingga olahraga yang di Bali tidak hanya prestasi ansih, Iya. tapi juga kesehatan, kebugaran itu kan terwujud Iya. dari olahraga selain karakter. Ya, betul. Jadi Tabanan Sport Podcast ini kan menyongsong era Gen Z ini, di mana ada generasi yang akan dihadapkan pada banyak informasi. Tentu kami mengelola Tabanan Sport Podcast sebagai media kehumasan juga, sekaligus media belajar berkomunikasi di bidang keolahragaan secara publik ya. Baik, terima kasih Bang Ngurah karena waktu kita sudah habis. Jadi demikian teman-teman olahraga, insan olahraga di Pulau Dewata di Indonesia dimanapun berada, bahwa Provinsi Bali sudah siap menuju PON Aceh dan Sumatera Utara bulan September 2024 mendatang. Yang jelas olahraga bukan sekedar untuk juara dan medali, tapi juga bagian dari pembangunan bangsa Indonesia. Ya, olahraga untuk sehat, untuk juara juga, untuk keilmuan juga dan sebagainya. Dan apa tadi? Bersama kita juara. Nah, itulah tagline yang kita mulai pakai sekarang, bahwa olahraga adalah pemersatu bangsa. Saya kira itu ya. Terima kasih Bang Ngurah, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga kepada teknisi yang ada di studio, kayaknya kurang kopi, ada yang ngantuk. Jadi kita ngopi aja Pak. Boleh, silakan Pak. Boleh, terima kasih. Ya, ini. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast.